Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip, apa kabar? Anda di siang hari ini semoga selalu sehat dan juga lancar ya. Senang sekali kembali sahabat siaran Anda, Tia Zara kembali hadir menemani Anda di siang ini seperti biasa dalam spesial talk show di edisi Rabu 7 Agustus 2024. Dan kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, keluarga Sip. Flyer sudah kita layangkan juga di salah satu platform media sosial, yakni di Instagram keluarga Sip. Anda bisa lihat juga dan berkomentar di sana, atau mungkin DM jika ada pertanyaan sesuai dengan tema pembahasan di hari ini. Kira-kira tema kita apa? Wah, temanya menarik banget keluarga Sip. Pernikahan usia kurang dari 19 tahun. Dan ternyata ini mengubur mimpi dan mengancam masa depan perempuan muda bangsa. Berat banget. Dan untuk Anda yang di rumah boleh lagi bawa kendaraan menepi dulu, dengarkan 1 jam ke depan. Kita akan kupas tuntas pembahasan di hari ini tentunya keluarga Sip bersama dengan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat atau dikenal dengan LP2M. Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita di studio keluarga Sip, ada Uni Madonna sebagai Dewan Pengurus LP2M. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar, Un? Alhamdulillah siang ini kita tidak begitu kepanasan ya, dikasih Allah Ya. awan ya. Mudah-mudahan lebih sejuk juga selama beberapa hari ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Nah, di samping Uni Madonna juga ada yang menemani perempuan cantik juga tentunya. Ada Nurul Ulia sebagai staf lapangan inklusi. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Selamat Keluarga Sip siang semuanya. Iya, nah ini adalah 2 orang hebat tentunya keluarga Sip ya, di balik LP2M yang akan mengupas tuntas pernikahan usia di bawah 19 tahun. Ini mengubur mimpi dan mengancam masa depan perempuan muda bangsa. Tapi sebelumnya keluarga Sip, kita akan tanya-tanya dulu terkait dengan LP2M ini. Pasti banyak yang penasaran juga dengan sejarah atau pengenalan lembaga dari LP2M. Kita ke Uni Madonna dulu nih, Un. Iya. Kalau kita lihat lembaga ini pasti punya sejarah yang cukup panjang, apalagi eksistensinya ini nggak main tahunannya tuh udah 20 tahunan, itu cukup lama banget. Jadi eksistensinya nggak diragukan lagi. Boleh cerita kembali nggak, Un, terkait dengan sejarah lahirnya LP2M ini? Iya, baik, terima kasih. Sebetulnya sudah mau 29 tahun ya, September tanggal 7 ini gitu. Dan memang di tahun 95 itu diawali oleh beberapa orang pendiri gitu ya. Karena walaupun kita di Minangkabau ini perempuan sebetulnya secara kultur dimuliakan gitu ya, ternyata kan persoalan-persoalan yang memberikan akses kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan tidak nol gitu ya, bahkan sampai hari ini masih terjadi di bumi kita yang kita cintai ini, di bumi Minangkabau. Oleh karena itu akhirnya LP2M didirikan supaya ada perubahan lah terhadap ke kondisi yang tidak setara ini menjadi setara gitu. Dan itu selalu menjadi nilai-nilai utama yang melandasi kerja-kerja LP2M di masyarakat. Memang kalau kita lihat dari nama itu ada 2, pengkajian dan pemberdayaan. Jadi memang ada kegiatan yang sifatnya pengkajian, kemudian juga ada kegiatan yang sifatnya pemberdayaan di masyarakat. Jadi kalau pengkajian lebih ke penelitian atau diskusi-diskusi tentang isu-isu terkini. Kalau pemberdayaan memang bagaimana semua elemen di LP2M melakukan kegiatan yang langsung di tingkat akar rumput gitu ya. Akar rumput itu kita bertemu dengan perempuan-perempuan di nagari. Kalau di kota, di desa, di kota itu kita sebutnya kelurahan atau RT ya kalau di kabupaten kota nagari. Nah, nanti perempuan-perempuan yang memiliki kepedulian yang sama dengan nilai-nilai yang LP2M perjuangkan akan kita ajak berdiskusi juga, kemudian menjadi kader. Kalau kita bicara kader biasanya kita pakai sebut istilah CO, community organizer gitu ya. Nah, nanti beliau-beliau inilah yang akan menggerakkan teman-teman perempuan dan perempuan muda di lokasi yang didampingi oleh LP2M gitu.
Jadi memang visinya itu LP2M ingin membuat perempuan Indonesia itu berdaulat. Oke, gitu ya. baik. Kalau misinya ada banyak, kemudian misi ini diturunkan di dalam 4 program utama. Yang pertama itu untuk memperjuangkan atau advokasi hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, kemudian juga untuk pemberdayaan ekonomi, kemudian partisipasi perempuan dalam politik, kemudian juga dalam program-program yang sifatnya mengurangi resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Kenapa ini juga menjadi bagian penting? Karena kita paham LP2M wilayah kerjanya Sumbar itu rentan sekali dengan bencana alam, dan juga bencana non alamnya. Makanya kita juga harus memasukkan isu perubahan iklim ini dan pengurangan risiko bencana ini dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan di masyarakat. Baik, luar biasa sekali. Dari sejarah kita beralih ke tadi visi dan misi dari LP2M. Baik, terima kasih Uni. Kita ke Nurul ini. Nurul, kalau dilihat dari LP2M itu sendiri, nilai-nilai apa sih yang diambil atau mungkin yang ingin diperkenalkan ke tengah masyarakat dari LP2M itu sendiri? LP2M tentu punya nilai-nilai yang kami pegang itu. Ada beberapa poin-poin penting ya di dalam nilai-nilai LP2M. Itu salah satunya itu adalah keadilan dan kesetaraan gender. Bagaimana perempuan itu mendapatkan posisinya yang setara tapi dalam kajian dan bentuknya gitu kan. Kemudian itu ada transparansi, akuntabilitas, demokratisnya, itulah kami berpartisipasi dalam bagaimana perempuan itu juga masuk di ranah politik, kemudian peduli sosial, ada keadilan lingkungan yang tadi Uni Dona bicarakan, gimana kita adaptasi perubahan iklim, kemudian ada anti diskriminasi, anti kekerasan, anti kecurangan, kemudian inklusif, bagaimana semuanya terlibat, semuanya kita ikut sertakan tanpa terkecuali. Kemudian kami independen, berkelanjutan, dan sifatnya itu kerelawanan. Oke, baik. Nah, Nurul sebagai staf lapangan inklusif ya, masuk ke dalam salah satu nilai juga yang diadat. Nah, ini tupoksi pekerjaan atau mungkin boleh spill sedikit aja, ini ngapain aja sih sebagai staf lapangan inklusi gitu ya? Ini ya Kak, mungkin setahun terakhir gitu ya, Nur terlibat di LP2M itu. Awalnya itu jadi relawan, ikut penelitian, ikut di beberapa program di LP2M gitu kan. Kemudian beberapa bulan ini terlibat sebagai staf lapang untuk Kabupaten Padang Pariaman di program inklusi. Itu kerjanya Nur mendampingi, kami kan ada kelompok dampingan di Kabupaten Padang Pariaman untuk program ini tuh ada di 3 nagari. Nagarinya itu ada Nagari Katapiang, Nagari Koto Tinggi, dan Nagari Toboh Kete. Di setiap nagari itu kami punya ada kelompok dampingannya itu perempuan muda dan perempuan dewasa. Nah, itulah yang Nurul dampingi dalam ada beberapa program. Kalau untuk saat ini kami itu fokus di kan dia untuk pencegahan dan penurunan angka perkawinan di bawah usia 19 tahun. Baik, pas banget sama tema hari ini ya. Nah, itu kami saat ini sedang fokus di membentuk sebuah unit layanan, pusat layanan dan pembelajaran HKSR dan Gizi. Itu ada di pusatnya itu di Puskesmas 6 Lingkung. Berarti sampai sekarang masih berkelanjutan ya? Masih. Itu rutin kami acaranya 1 bulan sekali. Itu ada penguatan di kelompok, banyak hal yang kami bahas. Kalau untuk remaja tentang HKSR, kalau untuk ibu-ibu itu kami bicara tentang gender juga, kemudian tentang CU, Credit Union, itu bagaimana kita menguatkan perempuan dari sisi ekonominya. Baik, luar biasa sekali. Nah, kita ke Uni Dona ini. Kalau seandainya dari staf lapangan turun, itu apakah didampingi Dewan Pengurus atau bagaimana tuh biasa dari teknis kinerja, teknis kerjanya? Kita mau pengen banyak penasaran ini kayaknya. Jadi secara organisasi memang LP2M itu kan lembaganya bentuk hukumnya perkumpulan ya. Baik. Ya, jadi ada anggota-anggota. Nah, saya anggota perkumpulan.
Nurul belum Mas jadi anggota. Jadi harus ada proses dulu. Jadi buat keluarga SIP yang mau jadi anggota perkumpulan LP2M, silakan jadi relawan dulu. Kami sangat terbuka. Setelah jadi relawan nanti akan ada pemahaman-pemahaman tentang apa itu LP2M, kerja-kerja LP2M. Nah nanti seperti Nurul terlibat di kegiatan di lapangan. Ketika Nurul betah, Nurul nanti juga jadi staff. Nah, apakah setiap ke lapangan pengurusnya turun? Enggak juga gitu ya. Nanti banyak intervensi dari pengurus. Yang independen lagi badan pelaksananya. Baik. Jadi di LP2M itu ada dewan pengawas, ada dewan pengurus, ada badan pelaksana. Baik. Nah, badan pelaksana ini ada direktur eksekutifnya, kemudian ada koordinator-koordinator divisi. Dan di setiap divisi itu ada staf-staf lapangannya gitu. Selain juga ada bagian khusus untuk administrasi dan keuangan gitu. Baik. Jadi Nurul ini sekarang untuk kegiatan inklusi ini ada di bawah divisi pengelolaan dan pengembangan program gitu. Nah, ke lapangan tentu menggunakan rencana kerja ya yang disusun sedemikian rupa. Apalagi inklusi ini kegiatannya mau 5 tahun kan, sampai tahun 2029 gitu. Jadi memang setiap tahun itu ada hal-hal yang harus dicapai gitu. Nah, yang Nurul sampaikan tadi memang begitu. Ketika Nurul akan ke lapangan mau diskusi tentang suatu isu dengan kelompok dampingan kita, biasanya diskusi dulu di kantor dengan semua staf. Kalau memang topik diskusi itu ada di pengurus yang kualifikasinya cukup gitu ya, misalnya pengurus punya pengalaman tentang suatu isu misalnya kesehatan reproduksi, nah nanti bisa diskusi dengan pengurus gitu. Nah nanti ke lapangannya bisa didampingin bisa enggak, tergantung kebutuhan. Baik, sih karena udah didampingin dulu sebelumnya gitu ya, bahkan mereka udah konsultasi juga bareng sama pengurus gitu ya. Nah padahal tadi mau tanya ini gimana sih caranya biar masuk ke LP2M, dan alhamdulillah udah kejawab duluan. Feelingnya nyampe banget. Nyambung kita ya. Dan itu keluarga untuk Anda pengen join di LP2M boleh, tapi harus jadi relawan dulu gitu ya. Dilihat dulu nih kinerja, konsistensinya dan juga semangatnya gitu ya. Jangan sampai nanti malah turun naik semangatnya, akhirnya ya nggak bisa juga. Sesuai gitu. ya sama nilai-nilai yang dipegang oleh LP2M, bisa nggak ngikut nilai-nilai itu? Oke, luar biasa. Ini nggak main-main ini kayaknya. Nah, kita kembali ke Uni Dona ini. Uni, dari semua banyak hal gitu ya, mulai dari visi dan misi dan nilai-nilai yang sudah terkandung dalam LP2M, pasti punya strategi yang luar biasa juga gitu kan ya. Jadi bagaimana sebenarnya strategi yang dijunjung tinggi oleh LP2M untuk mungkin mewujudkan visi dan misi serta nilai-nilai yang memang sudah ditulis sedemikian rupa, semoga bisa terwujud seperti itu. Ya, basisnya kan ini kita perkumpulan dan relawan. Nah itu sebetulnya bagaimana supaya semua orang bisa menjadi relawan dan ejawantahkan atau mengaplikasikan nilai-nilai kerelawanan itu dalam setiap kegiatan gitu ya. Dan kepada teman-teman CO pun yang kita dampingi di Nagari itu, nilai-nilai kerelawanan ini menjadi hal yang selalu kita diskusikan juga gitu. Karena ya selama perjalanan lebih dari 20 tahun naik turun semangat itu ditentukan karena ya kita berkegiatan tentu mengharapkan sesuatu. Nah, sesuatu ini mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi oleh keberadaan LP2M. Nah, nilai-nilai kerelawanan inilah yang mengikat LP2M dan kelompok dampingan dan konstituen gitu. Kemudian juga partisipasi itu menjadi sangat penting yang dilakukan oleh LP2M kepada konstituen juga gitu. Karena tanpa partisipasi itu strategi pemberdayaan masyarakat itu menjadi tidak ada gitu kan. Kita bilang kita partisipasi, tapi ketika melakukan perencanaan kelompok konstituen yang akan menerima manfaat kita tidak libatkan, ya itu partisipasi semu gitu kan. Nah jadi partisipasi masyarakat memang menjadi bagian penting. Kemudian keterlibatan laki-laki juga menjadi sangat strategis gitu. Karena kalau bicara kesetaraan itu kan bicara laki-laki dan perempuan, tidak bisa hanya bicara perempuan tidak bisa hanya laki-laki saja. Nah sayangnya sekarang kan kalau kita mengucapkan kata gender, oh itu perempuan tuh kalau bahasa Minangnya, oh itu padusi tuh kalau udah gender, padusi tuh. Padahal sebetulnya bicara gender itu bicara laki-laki dan perempuan di segala umur, di segala latar belakang pendidikan gitu. Jadi makanya keterlibatan laki-laki menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan LP2M agar cita-cita kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu terwujud gitu.
Kemudian juga bicara soal kehidupan, tentu bicara soal ekonomi juga gitu ya. Nah, sering kalau kita baca-baca di media massa itu kan ekonomi menjadi pemicu perselisihan di rumah tangga. Benar. Gitu. Nah, dan itu memang dijumpai juga oleh LP2M ketika berinteraksi dengan kaum perempuan di akar rumput gitu. Nah, strategi pengembangan ekonomi produktif menjadi strategi yang penting juga dilakukan oleh LP2M dalam mengembangkan kegiatan di lokasi dampingan. Misalnya kalau kita ambil ya di Sawah Lunto itu sudah sekian lama LP2M mendampingi teman-teman yang menenun gitu. Nah, dari awalnya menenun, kemudian bisa mendesain motif tenunannya, sampai hari ini itu sudah mampu menciptakan pewarna alami gitu. Masya Allah. Jadi itu menjadi proses yang selalu kita pastikan bahwasanya ketika kita bicara ekonomi kita produktif, tapi kita juga menjaga alam kita gitu, karena itu akan kita alam tempat kita berkreasi kan. Kalau kita tidak jaga ya kita juga tidak akan mendapatkan manfaat dari alamnya. Alamnya juga bisa marah sama kita gitu. Benar sekali. Nah, itu mungkin ada beberapa strategi yang dilakukan oleh LP2M gitu ya. Kita nanti kembali ke Uni Dona, saya ke Nurul kembali ini. Nurul, semenjak atau sejak join bersama dengan LP2M, program-program apa aja yang Nurul ketahui di LP2M ini? Untuk pertama kali bergabung di LP2M itu tahun lalu, Nurul terlibat di penelitian untuk program inklusi ini, di mana itu untuk penurunan dan pencegahan perkawinan usia kecil dari 19 tahun. Itu Nurul terlibat juga sebagai fasilitator penelitiannya di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Tanda Datar, kemudian daerah terluarnya Sumatera Barat itu Mentawai. Baik. Kemudian Nurul terlibat juga di beberapa kegiatan kita di pesisir selatan, itu ada MSP namanya, MSP, kemudian ada juga Fikra yang terakhir sudah mau closing ya, ini programnya itu Nurul terlibat. Tapi kalau untuk di LP2M sendiri yang paling banyak, maksudnya yang Nurul terlibatnya itu emang khusus untuk program inklusi saat ini yang di penurunan sebagai staf lapangan inklusi juga gitu ya. Baik. Nah, Uni Dona, jadi kira-kira ada beberapa program ini yang sudah diusung oleh LP2M sebenarnya? Kalau saya batasin aja kayaknya ya, kalau dari 29 tahun itu udah banyak sekali mungkin yang sudah dikerjakan dan dengan siapa saja LP2M bekerja sama. Cuma kalau 5 tahun terakhir itu kita melakukan advokasi HKSR. HKSR itu singkatan dari Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi untuk perempuan dan perempuan muda, itu di Kabupaten Tanah Datar dan Padang Pariaman gitu ya. Itu 5 tahun. Dan baru selesainya 2019 itu. Nah, itu dananya dari DFID, Kedutaan Australia, karena kami juga strateginya harus membangun jaringan gitu ya, aliansi. Nah, dalam konteks ini LP2M menjadi anggota konsorsium Perempuan Mampu Sumatera. Itu terdiri dari LSM di 8 provinsi di Sumatera gitu. Kemudian juga seperti yang Nurul sampaikan tadi, ada kegiatan namanya Fikra. Itu sebetulnya kegiatan yang menyuarakan supaya teman-teman di akar rumput, terutama petani, bisa menyuarakan masalah mereka yang dihadapi karena terjadinya perubahan iklim gitu ya, terutama untuk ketahanan pangan. Nah, itu dibiayai oleh Kedutaan Belanda dan LP2M menjadi anggota konsorsium juga dengan Patiro. Kemudian yang MSP tadi itu sebetulnya kegiatan kerjasama LP2M dengan GIZ dan Lembaga Bantuan Jerman gitu ya. Tujuannya adalah untuk menggalang partisipasi para pihak, tidak hanya organisasi non pemerintah, tapi juga OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Bagaimana memastikan perubahan iklim tidak membawa membawa dampak yang sangat buruk ke pertanian kita gitu. Karena memang sektor yang paling terdampak ketika terjadinya perubahan iklim adalah sektor pertanian. Itu hasil penelitiannya itu dinilai kalau itu nggak kita pastikan ada perubahan dalam cara kita bertani, kita bisa triliunan rupiah kehilangan pendapatan, banyak banget kerugian ekonominya. Itu kerugiannya, tapi yang ke kitanya itu ketahanan pangan kita menjadi sangat lemah, sehingga bagaimana kita bisa hidup kalau pangan kita tidak tersedia gitu. Baik.
Gitu, kemudian juga ada yang MSP ini berlanjut sampai 2027. Yang kalau yang Fikra itu sudah closing seperti yang Nurul bilang, tahun ini sudah closing gitu ya. Kemudian juga pernah ada kegiatan yang namanya Eco Green gitu ya. Ini mendorong juga petani muda, perempuan petani gitu, dan juga petani yang termarginalkan gitu ya, didampingi juga di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, itu kerjasamanya dengan konsorsium Konsil LSM Indonesia gitu. LP2M juga menjadi anggota di Konsil LSM Indonesia itu. Jadi kira-kira itu yang programnya yang sifatnya langsung pemberdayaan ke masyarakat. Tapi kalau untuk yang riset-riset ada selain riset untuk isu pernikahan di bawah 19 tahun ini, juga ada riset tentang apa yang terjadi ketika perubahan iklim menyerang kita. Nah, itu lebih banyak lokasinya di pesisir selatan gitu. Lalu ada juga riset-riset kecil tentang perhutanan sosial yang kita lihat apakah kebijakan negara membolehkan ada izin perhutanan sosial di hutan-hutan adat atau hutan-hutan nagari kita, membawa perubahan terhadap kapasitas masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungannya, sekaligus juga memastikan kebutuhan pangannya juga terpenuhi. Baik, luar biasa. Dari program terjabarkan kepada jenis-jenis kegiatan gitu ya, dan ini nggak main-main ternyata Keluarga Sip ya, kerjasamanya atau funding itu memang udah sampai ke luar negeri gitu ya, dan ini luar biasa sekali fundraisingnya gitu ya, dan kemudian dari eksistensinya ini nggak diragukan lagi karena sudah banyak kegiatan yang sukses ya, bahkan mempunyai nilai yang sangat-sangat positif hingga nyaris hampir 29 tahun berkiprah gitu ya, LP2M. Dan kita nanti kan kembali lagi, segmen pertama kita mungkin lebih kepada pembahasan terkait dengan LP2M itu sendiri. Di segmen kedua kita akan bedah secara langsung tentang isu yang kita angkat ya, terkait dengan bagaimana pernikahan usia kurang dari 19 tahun, dan ini mengubur mimpi dan mengancam masa depan perempuan muda bangsa. Kita akan kembali lagi nanti, Uni Dona dan juga Nurul. Keluarga Sip, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali pada special talk show ya. Dan ini masih dalam pembahasan terkait dengan pernikahan usia kecil dari 19 tahun, mengubur mimpi dan mengancam masa depan perempuan muda bangsa. Bersama dengan LP2M, Keluarga Sip, udah ada Uni Dona dan juga Nurul di studio ya. Tadi di segmen pertama kita sudah ulik-ulik banyak ini terkait dengan sejarah, program, visi dan misi, terus bagaimana strategi dari LP2M. Nah, di sesi kedua ini Keluarga Sip, kita akan menjurus kepada tema pembahasan, yakni pernikahan usia kurang dari 19 tahun. Dan ternyata ini menjadi fokus isu juga dari LP2M, di mana tadi sudah sempat disinggung juga oleh Uni Dona. LP2M isu utamanya saat ini perubahan iklim dan juga HKSR atau pencegahan dan penurunan angka perkawinan usia kecil dari 19 tahun. Dan ini luar biasanya gitu ya, saking sinkron. Ini juga menjadi penelitian dari Nurul gitu ya, ibaratnya sempat ikut dalam identifikasi permasalahan ini secara langsung atau bagaimana ini Nurul sebelumnya? Oke Kak, ceritanya penelitian ini dilakukan di 8 provinsi yang tergabung dalam konsorsium Permampu itu, Perempuan Sumatera Mampu. Itu di 8 provinsi, di masing-masing provinsi itu ada di 3 kabupaten masing-masingnya. Itu bagian sebelum kita melihat dulu gimana kondisi di lapangan gitu. Apa sebetulnya yang terjadi. Dia itu berangkat dari meningkatnya angka perkawinan di Indonesia, angka perkawinan. Kemudian di tahun 2019 itu ada perubahan undang-undang perkawinan yang awalnya itu batas usianya 16 tahun. Itu undang-undang perkawinan tahun 1974. Kemudian berubah setelah 40 tahun ini kan panjang itu. Ada perubahan. Perubahan di 2019 Undang-Undang Nomor 16, jadi batasnya itu 19 tahun. Baik. Itulah kenapa di penelitian itu kecil dari 19 tahun. Kenapa itu kecil dari 19 tahun? Kenapa tetap terjadi begitu? Saat
angka batas usia pernikahan itu dinaikkan menjadi 19 tahun, ternyata banyak ketemu pernikahan di bawah usia 19 tahun ini. Sebetulnya apa sih yang terjadi gitu kan? Apakah undang-undang ini tidak tersuarakan dengan baik? Lalu kami menyasarnya lebih ke cerita hidup langsung kepada orang-orang yang memang terlibat di perkawinan usia 19 tahun siap. itu. Ketika sudah turun langsung di 3 daerah tadi ya, itu pasti sudah mengidentifikasi masalah atau permasalahan ini terjadi karena apa? Iya, karena apa sebenarnya gitu ya. Malahan di saat sudah diturunkan payung hukumnya, malah permasalahan ini semakin meningkat signifikan gitu. Pasti ada permasalahan di balik itu. Silakan Nurul. Ini permasalahannya apa latar belakang sebenarnya kenapa sih perkawinan di usia 19 tahun ini masih terjadi. Sebenarnya di setiap provinsi dia punya ciri khasnya masing-masing ya, karena pasti punya permasalahannya, punya latar belakang budaya, ekonomi yang berbeda-beda, tentu jadi ada perbedaannya. Cuman untuk Sumatera Barat sendiri, sebenarnya di 3 kabupaten itu, Mentawai, Padang Pariaman, dan Tanah Datar, bisa kita simpulkan permasalahan utamanya sebenarnya ekonomi. Karena ada pandangan bahwa ketika seorang anak dinikahkan akan membantu gitu perekonomian keluarganya, mengurangi beban di keluarga. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah melahirkan keluarga miskin baru. Kalau kita sebut begitu ya Kak, karena dia itu sistem permasalahan itu seperti gunung es, dalam sekali, tapi yang terlihat itu mungkin cuman kecil, sebagian kecilnya, tapi permasalahannya itu sangat dalam, banyak akarnya. Salah satunya itu ekonomi, kemudian kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi di keluarga, ketahanan keluarga keluarga yang masih sangat kurang. Makanya ada pandangan juga ketika seorang perempuan, misalnya dia ini sudah selesai sekolahnya SMA gitu kan, kalau tidak menikah tuh kayak ada penyebutan kata perawan tua lah gitu kan, atau nanti ketika sudah ada datang pinangan tapi si anaknya tidak mau, itu kayak nggak boleh nolak pinangan gitu. Walaupun di situasi kita belum mau menikah, tapi karena tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan, otomatis di rumah ya udah nikah aja gitu. Soalnya ini terutama perempuan ya. Perempuan itu kayak apalagi pasti nanti setelah kita dewasa, lulus sekolah ya menikah ujung-ujungnya. Soalnya pernikahan itu menjadi penjawab persoalan yang ada di kehidupan kita, bisa menyelesaikan. Itu berangkat dari itu latar belakang permasalahan ya gitu. Kalau dari kacamata Uni Dona gimana Un? Dengan menikahkan anak berarti permasalahan selesai, padahal ternyata ini membuat masalah baru. Dari pandangan kacamata Uni Dona seperti apa Uni? Ketika hal itu terjadi, apa sebenarnya permasalahan barukah yang akan hadir seperti itu? Sebetulnya kalau niat orang tua menikahkan anak meringankan beban secara psikis dan ekonomi, ketika anaknya dinikahkan, terutama anak perempuan, sebetulnya itu nambah beban ekonomi baru loh. Menantunya kan kalau di Minang tinggal di rumah kita ya, menantu laki-laki kan tinggalnya di rumah keluarga perempuan, jadi nambah anak baru lagi tuh kita para orang tua. Lalu ketika pendidikan tentang kesehatan reproduksinya tidak cukup lengkap diberikan, dan juga ada anggapan kalau kita menikah jangan menunda punya keturunan, karena nanti kalau ditunda nanti Allah nggak kasih rezeki lagi, punya anak susah dapat anaknya kan. Ada anggapan begitu juga. Nah sehingga begitu menikah pasangan muda ini langsung punya anak, sementara mereka tidak siap menjadi orang tua. Nah persoalan yang muncul adalah pola asuh anak tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya karena anak-anak udah jadi orang tua. Jadi kebayang nggak oleh kita semua anak-anak ngasuh anak gitu. Nanti kan yang ada kan saya melihat dengan mata saya sendiri, perempuan muda menggendong anaknya, lalu waktu itu ada situasi yang ada distribusi makanan. Nah lalu dia agak berebut dengan anaknya, kan itu bikin saya nangis waktu itu gitu ya. Tapi inilah kenyataan kita ketika anak kita nikahkan dan lalu dia punya anak. Jadi kalau tadi pertanyaannya persoalan apa yang akan muncul, persoalannya generasi yang kita lahirkan itu
dipertanyakan kualitasnya nanti. Sementara bangsa ini ditentukan oleh orang mudanya, begitu kan. Ya. Nah, bagaimana kita akan menjadi negara yang besar jika kualitas generasi mudanya tidak bisa dipastikan? Itu disebabkan karena apa? Karena pola asuh di keluarga juga tidak disiapkan gitu. Nah, bagaimana menyiapkannya? Ya dari muda, anak-anak kita harus kita siapkan. Kalau nanti Anda dewasa, karena siklus hidup kita sebagai manusia dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan lansia, kita udah paham itu dan apa tugas-tugas perkembangan yang kita harus jalani di setiap fase kehidupan kita. Nah, pendidikan kesehatan reproduksi itu sebetulnya sekompleks itu. Nah, sayangnya kita masih beranggapan nggak usah kita melakukan pendidikan kesehatan reproduksi di keluarga kita, karena manusia secara alami akan memahami itu. Tidak demikian juga ternyata, kalau tidak ada pendidikan, anak perempuan dan anak laki-laki tidak paham konsekuensi yang harus dia lakukan, dia alami ketika dia punya jenis kelamin laki-laki, dia punya jenis kelamin perempuan, tuntutan-tuntutan nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama terhadap kita sebagai individu, dan bagaimana nanti kita ketika sudah berada di fase memang harus membentuk keluarga, kita siap untuk menjalani itu. Siapnya apa? Ya siap secara pengetahuan bagaimana mengasuh keluarga, mendidik keluarga kita, kemudian siap juga secara fisik, organ-organ reproduksi kita siap gitu ya, dan sehat, terhindar dari kesakitan-kesakitan atau penyakit yang berhubungan dengan kemampuan kita bereproduksi, kemudian juga secara sosial kita juga sehat. Jadi bicara kesehatan reproduksi itu harus bicara 3 dimensi, dimensi fisik, dimensi psikologi, dan dimensi sosial. Oleh karena itu LP2M dan lembaga-lembaga lain yang punya perhatian tentang kesehatan reproduksi selalu memastikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bahwa mari melakukan edukasi kesehatan reproduksi di keluarga kita, karena ini bukan hanya soal yang kita tabukan itu, tapi ini lebih menyiapkan kita bagaimana nanti kita bisa sehat secara psikologis, fisik, dan sosial. Karena nilai-nilai sosial seperti Nurul bilang, penelitian ini kan di 8 provinsi ya, nilai-nilai sosial di setiap provinsi kan berbeda ya gitu. Itu baru nilai-nilai sosial, belum nilai-nilai keyakinan kita agama gitu kan. Kita orang di Minangkabau orang Islam, tentu referensinya agama Islam. Nah, bagaimana Islam mengatur kita bereproduksi? Nah, itu yang sebetulnya ingin dipastikan oleh LP2M dan lembaga-lembaga lain yang memang fokus pada isu kesehatan reproduksi ini, bahwa ayo kita membicarakan ini dengan terbuka, tidak ada lagi tabu, karena yang kita selamatkan itu generasi yang akan datang. Gitu. Oke, baik-baik. Dari penelitian yang sudah diangkat ini, isu dari pernikahan kecil dari 19 tahun, tantangan-tantangan apa ini yang dirasakan gitu? Ini selama penelitian. Iya, benar sekali. Silakan Nurul. Bicara tentang kesehatan reproduksi, tentu masyarakat masih menganggap hal itu tabu. Ngapain kita perlu cerita itu gitu. Sedangkan ada pemenuhan yang seharusnya kita penuhi dalam hak kesehatan seksual dan reproduksi itu. Ada tadi secara fisiknya, itu kita bicara reproduksi, kemudian secara seksualnya kita bicara tentang psikologis dan sosialnya. Dan tantangan kami di lapangan sebenarnya ini sih, pendekatannya tentu lebih intens dan butuh waktu, dan untuk menggali informasi itu tentu kita juga bukan memandang mereka sebagai suatu objek yang harus dikorek informasinya, tapi menghadirkan sifat berempati gitu terhadap apa persoalan yang mereka hadapi. Karena yang kami temui di lapangan itu memang adalah anak-anak yang menikah di usia di bawah 19 tahun, bahkan ada juga yang di luar dari pernikahan. Karena salah satu penyebab mengapa adanya pernikahan ini karena pergaulan bebas. Ya, adanya hubungan seksual sebelum
pernikahan yang sah, karena itu banyak sekali sebenarnya terjadi yang kami temui di lapangan. Dan tentu kita bukan melihat mereka sebagai suatu objek yang kita tanyai gitu kan untuk menggoreng informasi, bukan, tapi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi itu terjadi gitu kan. Itu yang harus kita jawab. Sebenarnya apa persoalannya gitu. Dan persoalannya yang kami temui itu adalah memang ketahanan keluarga yang yang bisa kita bilang itu kurang sekali komunikasi di dalam keluarga. Karena itulah akhirnya pergaulan bebas itu terjadi. Kemudian tantangan lagi yang kami temui untuk memastikan bahwa apa yang kami gali dari informasi itu tidak membuat mereka dapat tersinggung atau stigma. Itu yang perlu kita jaga, karena perempuan itu sangat-sangat rentan terhadap stigma-stigma yang ada di masyarakat gitu. Baik. Jadi mereka sudahlah jadi korban, berulang terus jadi korban lagi gitu saat dapat stigma itu. Itu yang kami betul jaga gitu untuk melindungi. Oke, tadi sempat disampaikan juga itu yang mesti harus dijaga dan dilindungi. Jadi sebenarnya fungsi atau contoh kerja nyata dari LP2M menangani kasus seperti ini, apakah sebagai fasilitator mereka atau mungkin lebih kepada merubah mindset, lebih kepada mengiring opini masyarakat di sekitar, atau mungkin kerjanya seperti apa sih? Mungkin lebih penasaran ke sana gitu. Ketika sudah melihat isu permasalahan, wah satu daerah banyak banget yang nikahnya di bawah umur 19 tahun. Apa ini yang harus dikerjakan oleh LP2M menjawab hal ini? Tadi sudah diteliti gitu ya. Setelah diteliti ngapain lagi? Nah, mungkin lebih ke sana sih. Silakan Uni, Dona. Ini kami harus bahu-membahu menjawab ini gitu ya. Pertama itu kan berdasarkan data survei kita dapat angka gitu ya. Bahwasanya memang terjadi pernikahan usia 19 di negara kita atau di nagari kita kalau konteks Sumatera Barat. Nah, itu kan konsekuensinya ketika ada pernikahan orang yang usianya di bawah 19, dia kan tidak punya buku nikah. Dia ditunggu dulu keluar buku nikahnya ketika dia sudah usianya 19 tahun. Syukur-syukur ada sertifikat gitu ya. Kalau dia melakukan mengurusnya itu ke kantor usaha agama, ada sertifikat bahwa memang sudah menikah, tapi belum dicatatkan karena memang belum syaratnya lengkap karena belum sudah 19 tahun gitu. Nah, itu kan menjadi menambah kerentanan perempuan ketika sudah dinyatakan menikah secara agama, tapi secara hukum tidak ada bukti bahwa sudah menikah karena tidak diterbitkan buku nikah. Nah, berdasarkan yang kita temui ini, selain persoalan ekonomi, setelah itu kemudian persoalan naiknya suhu di keluarga itu karena beban yang meningkat, komunikasi yang semakin tidak kondusif gitu ya, ada anak dan cucu lagi yang harus diurus gitu. Nah, ini akhirnya menentukan strategi yang harus dilalui ketika kita akan melakukan kegiatan ini ya. Jadi kalau di ranah prevensinya, pencegahannya, nah makanya pendidikan itu kita jadikan salah satu bentuk kegiatan. Bagaimana melakukan pendidikan di masyarakat? Ya bisa dengan diskusi-diskusi reguler yang tematik gitu ya. Temanya disusun lagi berdasarkan di Padang Pariaman apa nih yang sedang naik nih temanya gitu. Kalau temanya ternyata pembulian di anak sekolah, nah itu kan ujung-ujungnya ada kekerasan juga kan yang berbasis gender ketika terjadi pembulian. Nah kita masuk lewat sana diskusinya. Siapa yang ikut diskusi? Perempuan muda, lalu pengambil kebijakan. Nah, jadi level diskusinya itu ada yang di level akar rumput, kalau di menengah di pemerintahan nagarinya, kalau yang di level agak tingginya di pemerintah kabupaten dan kota dan provinsi gitu. Jadi ada lokakarya juga yang melibatkan para pihak. Jadi kalau Nurul sering nyebutnya itu multi stakeholder workshop gitu ya. Forum multi stakeholder. Iya, ada forum-forum yang berisi para pihak. Siapa para pihak ini? Ada Kementerian Agama, ada Dinas Sosial, ada Dinas Kesehatan. Semua stakeholder gitu ya? Iya. Kementerian Pendidikan. Yang terakhir juga kami melibatkan Kominfo di dalam. Masya Allah, luar biasa sekali. Karena ini kerja bareng, nggak bisa sendiri. Benar gitu sekali. Kan? Lalu tadi Nurul juga menyinggung ada pusat layanan dan pembelajaran. Nah itu apa fungsinya ketika
kader atau CO atau community organizer di lapangan di Nagari menemukan ada loh kekerasan yang terjadi yang dialami oleh perempuan atau perempuan muda. Lalu setelah di konseling awal, ini mau kemana? Ternyata kan dia punya persoalan. Kalau persoalannya setelah di konseling itu persoalan medis, kan harus diurus masalah medisnya. Oleh karena itu kenapa pusat layanan dan pembelajaran ini ditempatkan di puskesmas. Jadi teman-teman kader bekerja sama dengan staf di puskesmas menyiapkan layanan untuk teman-teman perempuan dan perempuan muda dan laki-laki pun sebenarnya juga bisa mengakses ini karena sekali lagi ini persoalan semua jenis kelamin, tidak hanya laki-laki dan perempuan. Lalu nanti setelah hasil konseling kan kita tahu di asesmen kebutuhan klien ini apa sih? Kalau kebutuhannya hanya konseling, kita selesaikan konselingnya. Tapi kalau kebutuhannya ternyata butuh layanan medis yang lebih komprehensif, yang nggak bisa ditangani oleh puskesmas, nanti puskesmas akan merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap layanannya. Atau kalau ternyata dia butuh layanan psikologis yang lebih membutuhkan ahli karena ya kalau kader kan konselingnya awal ya gitu dasar, sangat dasar. Nah nanti kan perlu psikolog atau psikiater. Nah itu nanti dirujuk oleh pusat layanan ini bisa ke P2T P2A-nya atau melalui jaringan-jaringan lain. Misalnya kan di sini kita punya Nurani Perempuan yang Women Crisis Center yang punya juga layanan untuk korban-korban kekerasan gitu. Atau kalau perlu bantuan hukum juga dihubungkan ke kepolisian. Jadi memang sekali lagi apa yang akan dikerjakan P2M ya seperti itu. Kita lakukan pencegahannya di generasi kita, kemudian di orang yang akan menjadi orang tua. Kemudian kalau ada kasus, kita urus kasusnya bareng-bareng. Oke, baik, dan melibatkan semua pihak semua pihak. Betul. Kenapa harus melibatkan semua pihak? Karena ini berkaitan sama generasi Indonesia yang akan datang gitu ya. Melahirkan generasi baru, tapi sayang sekali yang ini belum kelar gitu ya. Tadi belum inner child-nya belum selesai gitu ya. Belum lagi ini banyak permasalahan sebenarnya dan kayak nggak cukup 1 jam gitu ya Uni dan juga kita bahas ini karena masih banyak ini pertanyaan dalam otak saya sendiri, juga pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita. Tapi di akhir sesi kita ini, karena sebentar lagi sudah masuk di jam 15 waktu Indonesia Barat, terakhir ini kita mintakan closing statement dari Unidona dan juga Nurul terkait dengan pembahasan kita di hari ini, pernikahan usia kecil dari 19 tahun mengubur mimpi dan mengancam masa depan perempuan muda bangsa. Kita ke Unidona dulu. Iya, kalau saya memang berharap pendidikan ini menjadi sesuatu yang dicetak sangat besar, huruf tebal dan di garis bawah gitu ya. Di pikiran kita masing-masing bahwasanya pendidikan ini menjadi hak buat setiap kita, buat anak-anak kita gitu, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau masih kita berpikir anak perempuan nggak usahlah tinggi-tinggi sekali sekolahnya, saya merasa sedih kalau itu masih ada di pikiran kita semua. Karena ternyata untuk bisa menjadi orang tua yang memiliki pola asuh yang baik terhadap ini tuh butuh pendidikan yang baik supaya kita memang bisa memastikan anak-anak kita diasuh dengan sebaik-baiknya. Kemudian partisipasi kita itu juga harus seimbang gitu ya. Mengasuh anak itu tidak hanya kewajiban perempuan, mengasuh anak itu kewajiban laki-laki dan perempuan yang ada di sebuah rumah tangga itu kerjasama yang harusnya sangat dinamis gitu ya. Jadi tidak mungkin anak kita punya sosok ayah yang baik, sosok ibu yang baik ketika sosok itu tidak hadir di keluarga kita gitu. Jadi sekali lagi saya akan sedih juga kalau merasa dan melihat ya kan itu anakmu, kamu lah yang ngasuh. Kalau ada laki-laki yang bicara itu ke perempuan gitu ya, lah ini anak kita loh gitu kan, ayo kita asuh bareng gitu. Kemudian juga kepada pengambil kebijakan tentunya negara kita sebetulnya sudah menyiapkan sedemikian banyak instrumen hukum yang menjamin hak-hak kita terpenuhi. Nah pertanyaannya adalah bagaimana implementasinya. Nah, oleh karena itu LPDM memang akan selalu bekerja sama dengan instansi atau badan-badan negara untuk memastikan bahwasanya usia perkawinan yang sudah minimal 19 itu memang tersampaikan seluruhnya kepada kita, termasuk di pengadilan agama tidak memudahkan memberikan dispensasi itu gitu.
kalaupun ada yang kita pertimbangkan, nanti kalau kami nggak kasih izin, berarti kami melarang orang dong untuk melakukan sunnah Rasul, misalnya begitu. Menurut kami di LP2M, mari kita pikirkan lagi bersama-sama, apakah dengan memberikan dispensasi persoalan kita dan kebutuhan kita dan segala hal yang ini kita wujudkan itu memang seperti yang kita harapkan gitu. Jadi itu kira-kira dari saya. Baik, terima kasih Unidona. Kita ke Nurul. Mungkin kalau nutupnya ya dari Nurul pribadi dan juga LP2M untuk seluruh perempuan Indonesia, khususnya Sumatera Barat, perempuan muda, mari kita berkarya dulu, kejar cita-cita, impian, kemudian sekolah setinggi-tingginya. Sekolah juga pendidikan juga bukan tentang sekolah saja, tapi mari kita siapkan dulu diri kita sebagai seorang manusianya, barulah nanti berkeluarga sebagai dua orang yang sudah siap secara mental, fisik, dan juga sudah punya bekal pengetahuan, sehingga keluarga yang kuat itu akan menjadikan negara kita tentu jauh lebih baik gitu kan, karena lingkup paling kecilnya sudah kuat, yaitu keluarga. Jadi baik laki-laki maupun perempuan punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, untuk juga berkarya baik di ranah publik. Itu dua orang ini sama-sama punya kesempatan itu. Kemudian juga untuk seluruh pihak, mari kita kerjasama untuk bagaimana perkawinan di usia anak, ya biasanya orang lebih mengenalnya, itu tidak terjadi lagi. Bagaimana itu anak-anak Indonesia, khususnya perempuan-perempuan di Sumatera Barat, tidak lagi memilih pernikahan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian untuk media-media juga, mari kampanyekan bahwa pernikahan usia anak itu ada dampaknya, dan dampaknya itu bukan kecil tapi sangat besar, karena akan sangat-sangat berpengaruh untuk seluruh aspek di kehidupan kita sebagai warga negara gitu. Palingan baik, itu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Unidona juga Nurul dan keluarga SIP di rumah. Itu dia pembahasan kita di hari ini. Make sure Anda tidak menjadi fasilitator atau orang yang bahkan memfasilitasi gitu ya ketika ketemu dengan masyarakat yang menikah di bawah usia 19 tahun. Jangan sampai Anda sebagai orang yang mendukung hal itu. Mesti harus ditolak mentah-mentah gitu keluarga SIP. Kalau bisa Anda bisa sampaikan informasi ini karena sudah dapat bekalan ilmu juga yang dikasih oleh LP2M. Anda bisa bawa ini ke tengah masyarakat keluarga SIP sebagai bentuk syiar kita juga sesungguhnya gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Dan Unidona, Nurul, Masya Allah, informasi yang luar biasa dan bermanfaat untuk Tia secara pribadi. Dan Tia juga percaya ini bermanfaat sekali untuk keluarga SIP di rumah. Seperti itu. Kita nantikan kehadiran selanjutnya di Radio SIP FM, Masya Allah ya. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya keluarga SIP sudah tepat di 15.00 waktu Indonesia Barat. Perjumpaan kita dalam spesial talk show di hari ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.